Perhatikan Hagai pasal pertama saya baca karena ini sampai pasal kedua. Saudara ikutin saja pembacaan dan saudara lihat di sana. Saya baca ayat 1 mulai. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumah yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Saudara-saudara, sampai di situ dulu, stop dulu, nanti kita akan lanjut. Hagai ini ditulis ketika orang Yehuda sudah kembali dari Babel, dari pembuangan, ya. Mereka itu dibuang, ditawan di Babel, kemudian mereka dibawa pulang. Nah, waktu sampai di Yerusalem, sampai di negeri mereka, sampai di tanah Kanaan, sampai di kampung mereka, rumah mereka kan sudah hancur tuh, ya kan? Rumah mereka sudah hancur karena waktu mereka diperangi, ditawan, itu hancur itu kota, termasuk bait suci. Rumah Tuhan itu hancur, tinggal puing-puing kata Alkitab. Nah, waktu mereka pulang dari pembuangan, yang pertama mereka lakukan adalah mereka bangun rumah mereka terlebih dahulu. Mereka bangun rumah mereka, namun secara logika, secara akal sehat, wajar. Kalau kami nggak bangun rumah kami mau tinggal di mana? Ya kan? Cara logika wajar sekali. Tapi di mata Tuhan itu tidak wajar. Di mata Tuhan itu salah. Sehingga Tuhan komplain. Ayat 4. Tuhan berfirman kepada Hagai, sampaikan, katanya di ayat 1 tadi, sampaikan kepada Zerubabel, dia bupati. Lalu sampaikan kepada Yosua bin Yozadak, dia imam besar pada waktu itu. Pesannya begini, ayat 4, perhatikan ayat 4. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Maksudnya rumah Tuhan menjadi reruntuhan. Tuhan komplain, kalian sudah bangun rumahmu bagus-bagus, tapi rumahku ini nggak dibangun. Tuhan komplain. Sehingga Tuhan bilang begini, akibatnya begini, kalau kalian terus bangun rumahmu dan tidak bangun rumah Allah, maka ini yang terjadi katanya. Ayat 5 perhatikan, maju ke ayat 5. Kalau kalian cuma bangun rumah kalian sendiri, rumah Tuhan kalian nggak bangun, ini yang terjadi. Perhatikan ayat 5. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ayat 6 sama-sama yuk kita baca, yang di rumah, yang di tempat ini baca. 2, 3. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Saudara bisa gambarkan Tuhan bilang apa? Orang yang mendapat upah, upahnya itu ditaruh bagaikan di pundi-pundi yang berlobang. Artinya bo piang tang, letang tua-tua tapi bokai. Proyek tua-tua tapi bopiang tang. Engkau punya proyek yang besar, tapi tidak ada keuntungan di situ. Kenapa? Karena engkau mendapatkan upah itu sama seperti engkau menampung di pundi-pundi yang berlobang. Ini katanya kalau engkau terus membangun rumahmu pada zaman ini, ya. Ayat 7. Berikut ayat 7. Cepat-cepat operator, ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam,
perhatikanlah keadaanmu. 8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan, kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Bayangin, sebelum rumah itu dibangun, sebelum rumah Allah itu dibangun, katanya ketika kamu membawanya ke rumah, itu berkat itu hasil dari yang kamu bawa ke rumah, aku akan menghembuskannya, kata Tuhan. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Haleluya. Saudara, tangkap dengan pengertian rohani. Ya, tangkap dengan pengertian rohani. Arti rohaninya sekarang kita masuk. Arti rohaninya. Secara logika, mereka memang harus membangun rumahnya untuk tempat tinggal. Tetapi di hadapan Tuhan itu salah. Mereka Tuhan suruh harus bangun rumah Tuhan. Mengapa harus rumah Tuhan? Perhatikan, ini alasan teologis. Alasan teologisnya begini. Zaman dulu, satu negara, satu kerajaan, dikatakan kerajaan itu kuat, dikatakan Tuhannya satu negara itu kuat, ketika kuil-kuil mereka berdiri megah. Sampai di sini saudara mengerti? Kalau mereka punya kelenteng-kelenteng besar, maka itu negara punya Tuhan itu besar. Zaman itu. Dan sampai sekarang terbukti, ya kan? Kalau yang besar-besar itu menunjukkan Tuhan itu besar. Ya. Zaman itu, perhatikan baik-baik, kuil-kuil yang megah itu menandakan Tuhan mereka itu besar. Zaman itu. Itu sebabnya Tuhan komplain kepada mereka. Orang-orang di negara-negara lain, kerajaan-kerajaan lain bilang begini, orang Yehuda, dia bilang Tuhannya besar, rumahnya aja kagak ada. Itu loh. Katanya Tuhan kalian besar, tapi rumahmu sendiri nggak ada. Rumah Tuhan itu sendiri nggak ada di zaman itu. Itu sebabnya Tuhan suruh bangun rumahnya. Bangun rumahnya. Kita masuk pengertian rohani. Bangun rumah rohani. Kita masuk pengertian rohani. Apa artinya, saudara? Perhatikan baik. Tubuh kita adalah tempat diamnya Allah. Masuk pengertian rohani ya. Tubuh saya, tubuh saudara itu tempat diamnya Allah. Bait Allah sekarang sudah berubah bentuk. Bait Allah tidak berupa tembok, tapi bait Allah sekarang adalah tubuhmu. Katakan tubuhmu. Tuhan mau bilang begini, berapa banyak gereja masa kini, berapa banyak gereja akhir zaman sibuk membangun hal-hal yang tidak penting. Mereka bisa ada di dalam gereja, engkau bisa setia di dalam gereja, hari Minggu engkau datang terus, tapi kalau rohanimu bobrok, sorry. Sekali lagi, saya pakai kalimat begini, saya pakai kalimat-kalimat ini. Kerobohan bangunan rohani akan mengakibatkan kegagalan tuayan. Sekali lagi, kerobohan bangunan rohani akan mengakibatkan kegagalan tuayan. Bahkan bukan cuma gagal, tersumbat semua berkat. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Di tengah-tengah banjir ini, saudara, saya mengerti ada beberapa yang WA saya, Pak Gem, saya nggak bisa hadir karena sedang membereskan rumah. Wajib engkau bereskan rumah, tapi izinkan saya sampaikan pesan ini yang mengikuti live. Tinggalkan dulu beres-beres rumah, dengarkan firman Tuhan dulu. Bangun dulu rohmu, bangun dulu rohmu. Puji Tuhan yang aman-aman bisa hadir, bisa menerobos banjir, ada di ruangan ini. Tetapi yang sedang ngalamin banjir, tinggalkan dulu, duduk dulu, dengarkan firman. Bangun dulu rohanimu, bangun dulu rohanimu.
Dan akibat Alkitab bilang apa? Ketika mereka mulai bangun itu rumah Tuhan. Kita lanjut dalam pembacaan. Ya, sebelum mereka membangun rumah Tuhan, lihat ayat 10. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Ini sebelum mereka membangun rumah Tuhan. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lihat, waktu rumah Allah masih roboh, masih berbentuk puing-puing. Saya bilang tadi, semua berkat tersumbat. Semua panen tidak ada yang berhasil, gagal. Ya kan? Karena rumahnya Allah masih dalam bentuk puing-puing. Tapi puji Tuhan, saudara. Saudara, waktu Hagai dengar ini, dia sampaikan kepada Bupati Zerubabel. Dia sampaikan kepada imam besar Yozadak. Apa yang terjadi? Respons mereka bagus. Lalu ayat 12, perhatikan ayat 12. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengar suara Tuhan. Haleluya, katakan mendengar suara Tuhan. Yang ada di ruangan ini maupun yang sementara ikut di rumahmu, dengarkan suara Tuhan sekarang. Apa yang Tuhan suruh? Bangun rohanimu terlebih dahulu. Duduk dulu, dengarkan dulu firman Tuhan. Saya percaya setelah banjir ini, orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, engkau akan melihat kelipat gandaan berkat dalam rumahmu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mereka mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Lompat ke pasal 2 sekarang. Lompat ke pasal 2. Ayat yang ketiga mulai. Katakanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Perhatikan ayat 4. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimana kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Maksudnya begini, mereka itu dikumpul, orang-orang yang dibuang, dikumpul. Waktu mereka mau dibuang, ya, waktu mereka ditawan, sebelum mereka dibawa ke tawanan di Babel, orang-orang ini sempat melihat itu gedung yang megah, Bait Allah, ya toh? Lalu Tuhan tanya begini, masih enggak sempat lihat enggak itu kemegahan Bait Allah yang sebelumnya? Mereka bilang masih. Lalu bandingkan dengan yang puing-puing sekarang, enggak ada artinya yang sekarang ini, enggak ada artinya. Kenapa? Karena yang gedung yang pertama, Bait Allah yang pertama itu luar biasa. Emasnya, peraknya, keindahannya luar biasa, sangat-sangat megah. Dibandingkan dengan reruntuhan yang sekarang nggak ada apa-apanya. Tapi kata Tuhan apa? Waktu mereka mulai fokus untuk membangun kembali Bait Allah. Ini janji Tuhan, janji Tuhan. Mereka nggak fokus lagi membangun rumah mereka. Mereka mulai memfokuskan untuk membangun rumah Allah. Ayat 5, perhatikan. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Zerubabel. Sama-sama kita baca. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Katakan amin. Ayat 5 berikut. Tetapi ayat 6, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu, perhatikan di sini ya, keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengahmu, janganlah takut. Ada kata rohku tinggal di dalam kamu.
Saudara-saudara, kemegahan, kita akan baca terus. Sebelum saya jelaskan, kita baca terus ayat yang ke-7. Perhatikan ayat 7. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Menggoncangkan. Anda tahu? Ketika Tuhan mulai menggoncangkan bintang dengan air hujan, di balik goncangan ini, tangkap baik-baik, ada berkat yang besar. Katakan amin. Perhatikan ayat 8. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Bukan cuma bintang yang Tuhan menggoncangkan, saudara. Seluruh dunia Tuhan akan goncangkan satu kali. Bukankah sekarang ini sedang digoncangkan dengan virus COVID-19? Ya kan? Lalu dia bilang begini, sehingga barang yang indah-indah, oh haleluya, indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir kepada bintang. Katakan amin. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Haleluya. Saudara, Roh Allah tetap diam di dalam mereka. Dan karena Roh Allah itu diam di dalam mereka, Tuhan goncangkan bangsa-bangsa. Kegoncangan itu berbicara juga bencana-bencana. Dan karena bencana-bencana itu, banyak orang yang mengalami kerugian. Tetapi gereja mengalami keuntungan besar. Sampai di sini saudara ngerti? Rumah Allah dikatakan apa? Perak-perak dari bangsa-bangsa lain, emas-emas dari bangsa-bangsa lain akan mengalir ke Yehuda untuk dibangun lagi rumah Allah itu. Dan ada ayat bilang begini, kemegahan. Ayat 10, perhatikan sekarang ayat 10. Ayat 10. Lihat ayat 10. Oh haleluya. Ayat 10 sama-sama kita baca. 2, 3. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Katakan amin. Haleluya. Saya mau sampaikan kepada saudara, hari ini mungkin kau sedang ngalamin banjir, Pak. Ada rekan-rekan saya yang sedang alami banjir. Itu sebabnya mereka nggak bisa beribadah. Ada rekan-rekan kita yang sedang mengalami kerugian-kerugian. Rumah mereka sedang dilanda banjir. Tapi dengar baik, kalau engkau mau fokus membangun rohmu, Tuhan bilang, kemegahan ini, kemegahan rumahmu tidak akan sebanding dengan kemegahan yang akan Tuhan berikan. Amin. Percaya, fokus bangun roh. Jangan salah fokus. Jangan salah fokus. Fokus bangun rohmu, maka Tuhan akan menggantikan kerugian-kerugian yang terjadi di tahun 2020. Tuhan akan ganti di tahun 2021 ini. Tuhan akan ganti dan kemegahannya akan melebihi kemegahan tahun 2020. Tahun 2021 bulan Januari diawali dengan tanggal 2 ada banjir di berbagai tempat di Tanjung Pinang, di Bintan, ada banyak kerugian. Tapi saya cuma mau titip Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan siaran ini, yang menyaksikan khotbah saya, yang mendengarkan firman ini, yang ada di ruangan ini, dengar. Haleluya. Tuhan janji kerugian di awal tahun ini Dia akan gantikan itu. Haleluya. Dia akan gantikan, kemegahannya akan melebihi. Tapi kuncinya satu, fokus bangun rohmu. Fokus bangun roh. Fokus bangun bait Allah. Bait Allah itu adalah rohmu. Kalau rohmu kuat, jasmani boleh rugi, materi boleh rugi. Tapi kalau rohmu kuat, engkau akan berkata seperti Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dan ketika Ayub merelakan semuanya rugi, semuanya diambil oleh Tuhan, apakah Tuhan tidak balas? Apakah Tuhan tidak ganti? Tuhan ganti, amin. Tuhan ganti, amin. Haleluya. Selalu saya bilang, kalau ada badai besar, kalau ada banjir besar, itu artinya kalau engkau mau fokus bangun rohmu, itu artinya nanti ada juga berkat besar. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kalau ada banjir besar,
Dengar, ada berkat besar. Kuncinya satu, rohmu kau bangun. 2021 bangun rohmu. Yang sudah jarang puasa-puasa, yuk. Sudah jarang baca Alkitab, ayo kembali bangun rohmu. Jangan diam. Orang bilang Bintan paling aman kok. Nggak ada gempa bumi, nggak ada gunung meletus. Tapi siapa sangka dia buat banjir. Ya, di Kangboy kita saksikan ada paman dari Ibu Feby. Tadi mereka jemput pakai rakit. Ya. Tinggi dari banjir itu. Kerugian banyak. Siapa sangka Bintan boleh alami seperti ini. Tapi saya cuma mau pesan, dengar baik, dengar baik, dengar baik, dengar baik. Tolong konsen firman, dengar baik. Haleluya. Tuhan mau ganti kerugian ini. Amin. Tuhan mau ganti kerugian ini. Tidak ada satu yang tidak digoncangkan oleh Tuhan. Nggak ada. Tidak ada satu yang tidak digoncangkan oleh Tuhan. Haleluya. Kita baca ayat terakhir. Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 28. Mari kita baca ayat ini. Perhatikan. Tadi di Hagai dia bilang akan ada kegoncangan yang akan Tuhan buat bagi bangsa-bangsa. Dan karena kegoncangan itu, berkat mengalir bagi Yehuda, bagi orang-orang yang membangun rohnya. Sekarang perhatikan. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa itu? Kerajaan Allah. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Nggak ada yang tidak digoncangkan hari ini. Negara mana yang tidak tergoncang dengan virus ini, dengan virus COVID-19? Siapa sekarang ini yang sementara banjir yang tidak ketar-ketir, takut? Engkau mau berharap kepada keuanganmu itu akan digoncangkan oleh Tuhan. Engkau mau berharap sama negaramu yang aman akan digoncangkan oleh Tuhan. Tuhan akan goncangkan ketika hari terakhir. Kata Alkitab akan ada bintang yang jatuh, gempa bumi, gunung meletus, semuanya yang orang anggap aman akan digoncangkan. Tetapi hanya satu yang tidak bisa digoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara tentang rohani kita. Rohmu tidak akan bisa digoncangkan. So Pak Gem cuma mau bilang 2021, ayo fokus, bangun rohmu. Kalau rohmu kuat, finansialmu goyang, tapi rohmu kuat, engkau bisa berkata Tuhan tetap baik. Kalau rohmu kuat, orang, kita punya jemaat baru satu orang yang Tuhan angkat, ya, Pak Bungi almarhum yang terkasih. Masih ingat, masih segar dalam ingatan saya. Tiap pagi saya ketemu beliau cuci sayur di situ. Tapi kalau rohnya kuat, meskipun dia ditinggal oleh orang yang sangat dia sayangi, dia akan berkata terima kasih Tuhan, engkau tetap baik. Amin. Saya cuma mau bilang, jangan pegang erat-erat pekerjaan saudara, karena semuanya itu akan digoncangkan oleh Tuhan. Tapi mulai bangun rohmu. Kalau rohmu engkau bangun, rohmu hidup, maka semua berkat-berkat yang gak pernah engkau pikirkan akan Tuhan alirkan kepada keluargamu, kepada engkau. Haleluya. Bangun sesuatu yang tidak digoncangkan, yaitu rohmu. Haleluya. Kembali ke Hagai. Kembali ke Hagai. Ayat 19 sampai ayat 20. Haleluya. Saya senang dengan kalimat-kalimat ini. Ayat-ayat yang terakhir, Hagai pasal 2 ayat 19 sampai ayat 20. Ayo kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya.
mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Apa itu disuruh perhatikan? Ayat 20. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai hari ini aku akan memberi berkat. Katakan amin. Mulai kapan? Mulai mereka meletakkan batu yang pertama untuk membangun bait Allah itu. Tuhan sudah janji, mulai saat itu engkau menanam benih, benih itu akan tumbuh dan akan berbuah, engkau akan menuai dan aku akan memberikan berkat. Halo, mulai engkau berkata, Tuhan, mulai hari ini, tanggal ini, aku mau bangun rohku yang teguh. Aku mulai baca Alkitab, aku mau menyembah engkau selalu. Aku mulai ada doa, aku mulai ada puasa lagi. Aku mau bangun rohku yang teguh. Mulai hari ini catat baik-baik. Tuhan bilang apa? Kesanalah aku akan perintahkan berkat-berkat itu tercurah bagimu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Buat saudara-saudara yang ngalamin kerugian banjir, saya mengerti Bapak Ibu, berat. Tapi ingat, bangun rohmu yang teguh. Dan janji Tuhan hari ini, mulai engkau bangun rohmu yang teguh, mulai hari ini, kalau engkau mulai komitmen hari ini untuk bangun rohmu, mulai hari ini pohon zaitunmu akan berbuah. Amin. Pohon aramu akan berbuah, pohon anggurmu akan berbuah. Tuhan akan perintahkan berkat ke toko-tokomu. Tuhan akan perintahkan berkat ke rumah-rumahmu. Tuhan akan perintahkan berkat ke kebun-kebun yang kau kelola. Tuhan akan perintahkan berkat di gereja di mana engkau menjadi jemaat Tuhan. Fokus bangunan rohani, fokus rohmu. Jangan fokus hal yang lain dulu. Fokus rohmu, maka Tuhan akan memerintahkan berkatnya tercurah bagimu. Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita nyanyikan pujian, satu pujian lama yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah, katakan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus.
yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah, dengan sungguh-sungguh katakan haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Mari kita tenang sejenak. Tenang, tutup matamu. Tenang sejenak. Berapa banyak kali